Om Swastiastu. Wakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirviknam Gurve Deva Sarvakarye Susarvada. Vanakkam, Om Swastiastu, Om Abhignawastu Namastiram, Om Siddhiastu Tatastu Swaha. Bapak Ibu umat Dharma, pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya S. Sander AMD pada kesempatan ini dalam pelaksanaan Mimbar Agama Hindu. Bapak Ibu umat Dharma, pelaksanaan Mimbar Agama Hindu juga melibatkan daripada penyelenggara Hindu Kota Medan dan juga penyuluh agama Hindu non-PNS Kota Medan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini sedikit perlu kami sampaikan, di masa pandemi COVID ini kita semua harus menarik ulur ke belakang, karena ini semua terjadi dikarenakan hubungan yang tidak baik antara manusia, khususnya kepada alam. Karena hal ini terjadi, tidak lain tidak bukan, kita tidak bisa menjaga bagaimana memelihara hubungan kita dengan alam semesta, dengan makhluk hidup, dan juga dengan sesama manusia. Di dalam agama Hindu, konsep ini dikenal dengan nama Tri Ita Karana. Tri Ita Karana adalah bagaimana manusia bisa mendapatkan hubungan yang selaras kepada Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dengan sesama manusia, dan selanjutnya dengan manusia dengan alam semesta. Ketika ketiga hubungan ini dapat kita laksanakan dengan baik, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebahagiaan sejati untuk kehidupan kita di dunia akan kita dapatkan. Begitu juga nantinya pada saat kita berada atau meninggal dunia, maka di alam tempatnya nanti kita bisa reinkarnasi di tempat yang baik, ataupun kita berharap sebagai umat itu tujuan kita adalah moksartam jagadita itica dharma. Kembali lagi kepada topik Tri Ita Karana. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Hubungan ini tetap harus bisa kita bina dan kita jalin sebagai manusia, kita ciptaan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. Hubungan ini dapat kita laksanakan bagaimana di dalam kehidupan ini melaksanakan ajaran-ajaran Hindu yang telah disampaikan, yang telah dikumandangkan oleh para leluhur kita, para pinandita kita, para resi-resi terdahulu, dan semua pemuka agama yang telah menyampaikan agar kita senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Yang Widiwasa. Ketika kita bisa menjalankan segala anjuran-anjuran yang diterapkan di dalam kitab suci, maka secara tidak langsung kita sudah mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia. Perlu ditekankan Bapak Ibu, hubungan manusia dengan manusia adalah satu hubungan yang di dalam konsep Hindu menyatakan bahwasanya bukan hanya hubungan antara manusia dengan orang tertentu, bukan antara manusia dengan agama tertentu, bukan antara manusia dengan kelompok tertentu, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia. Di sini jelas sekali bagaimana kita sebagai manusia bisa saling hidup bertoleransi, saling menghargai, karena manusia adalah sebagai makhluk sosial yang harus hidup saling berdampingan. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kalaulah ini hari semua
pekerjaan kita adalah sebagai penjualan bakso, kita bilang, kapan kita akan menikmati yang namanya makanan dalam bentuk yang lain seperti nasi goreng, mie goreng. Nah, kalau semuanya bakso berarti kita hanya makan bakso. Tetapi karena adanya nasi goreng, ada pecel lele dan sebagainya, inilah juga memberikan khasana yang baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan konsep ini, hubungan manusia dengan manusia berarti tidak memandang agama, etnis, suku, bangsa, dan golongan. Dengan demikian, kita bisa menjaga silaturahmi hubungan kita dengan baik. Dengan menjaga hubungan ini, maka otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kita tidak ada memiliki suatu rasa kebencian di antara sesama, dan kita saling menolong dan saling membantu di antara sesama manusia. Memang ini adalah suatu hal yang relevan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat manusia, manusia dilahirkan memiliki logika, memiliki pengetahuan yang luar biasa yang diciptakan Tuhan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena kelebihan tersebut, maka kita bisa melakukan hal yang baik bagi diri kita khususnya, dan bagaimana nantinya kepada masyarakat. Ini semua Tuhan ciptakan kita agar kita bisa berkesinambungan, bisa hidup berdampingan dengan semua makhluk, dengan sesama manusia, dan semua penghuni alam semesta. Selanjutnya, di dalam agama Hindu, konsep Trihita Karana, hubungan selanjutnya adalah hubungan kita dengan alam semesta. Alam semesta berarti berhubungan kita dengan tumbuhan, makhluk hidup yang lainnya, hewan, dan sebagainya. Mengapa demikian? Ini perlu ada keselarasan di dalam kehidupan kita. Karena ini hari banyak kita lihat terjadinya bencana alam, terjadinya gunung longsor, terjadinya banjir. Ini semua kembali lagi kepada manusia, karena manusia tidak menghargai alam. Dalam arti, setelah kita menebang pohon sebegitu banyak untuk kebutuhan kita, sehingga kita lupa untuk kembali menanam, yang pada akhirnya membuat alam menjadi marah. Ini semua Bapak Ibu tidak perlu merupakan suatu penyampaian, tetapi kesadaran kita. Karena dengan demikian kita bisa mendapatkan juga berkah dari alam, tidak terjadinya banjir, tidak terjadinya bandang, dan sebagainya. Ketika kita bisa menjaga lingkungan, melakukan penghijauan, maka banyak manfaat yang kita dapatkan dari alam semesta. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini sebagai manusia, ketika kita bisa menanamkan konsep Trihita Karana di dalam kehidupan kita, otomatis Bapak Ibu, kita akan hidup bahagia. Yang pertama, berkat Tuhan akan senantiasa kita dapatkan, anugerahnya akan senantiasa kita dapatkan. Pastungkara kita kepada Sang Yang Widiwasa, ini hari kita semua bisa hidup berdampingan. Ini hari kita bisa hidup saling sapa, saling bersilaturahmi, saling bertoleransi. Tidak lain tidak bukan karena mendapatkan berkah dari Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita bisa hidup berdampingan sesama dengan manusia, tidak membedakan agama, golongan, dan sebagainya. Ini juga merupakan suatu kelebihan tersendiri karena kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan di dalam konsep Hindu Trihita Karana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit bahan renungan kepada kita umat Hindu sedharma, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap mendapatkan aksun tertawara nugraha Sang Yang Widiwasa. Demikian Mimbar Agama Hindu pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaian saya mungkin terdapat kesalahan ini, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak terlepas dari kesalahan. Saya mohon ampun kepada Sang Yang Widiwasa, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.